Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur, memanage, mengendalikan sistem alam semesta, baik yang kita ketahui maupun alam yang tidak kita ketahui. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada kita. Saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ketika detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan adalah ummati ummati ummati. Hadirin para pemirsa NUTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena turunnya ampunan Allah, turunnya rahmat Allah, dan yang akhirnya nanti akan turun penegakan atau Allah memerdekakan idkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hadirin dan para pemirsa NUTV dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk pemuliaan Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu karakter di dalam suci Ramadan adalah semakin dekatnya diri kita dengan Al-Quranul Karim. Maka hadirnya Ramadan berarti hati kita juga kita harus hadirkan untuk lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Motivasi Al-Quran, mengapa kita harus lebih dekat kepada Al-Quran? Karena Al-Quran merindukan, Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, diterangkan bahwa surga itu rindu kepada tiga orang. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah dua sahabatnya, yang ketiga adalah at-talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah reward, sebuah keuntungan ketika seseorang dapat bersama dengan Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran artinya membaca, memahami, mengamalkan, menghafal. Maka ini keuntungan yang sangat besar, keuntungan dari dunia sampai ke akhirat. Maka siapa orang yang punya cita-cita ingin menjadi artis di surga, ingin menjadi orang yang terkenal di surga, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran, dan kalau bisa dihafal. Karena hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah. Hamalatul Quran adalah orang yang ahli membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan, orang yang mengajarkan dan suka mensyiarkan Al-Quran. Itu adalah hamalatul Quran. Urafa'u ahlil jannah, orang yang paling terkenal di surga.
Maka bagi orang yang punya akal, seseorang yang mau dikenal, orang yang kepingin menjadi orang ahli surga dan orang yang paling terkenal di surga, maka mendekatlah dengan Al-Quran. Maka keutamaan orang yang membaca Al-Quran juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maksud saya adalah disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Umar bin Khattab marfu, dari hadis marfu, bahwa Sayyidina Umar mengatakan harful Quran, huruf Al-Quran itu ada alfu alfin, ada 1.000.000 huruf. Barangkali menurut Al-Quran 1.000.000 huruf itu dengan tasdid-tasdidnya 1.000.000 huruf lebih 20.000. Barang siapa membacanya atau barang siapa memahaminya, barang siapa mengamalkannya, barang siapa menghafalnya, maka satu huruf Al-Quran adalah satu bidadari. Bayangkan itu, satu huruf Al-Quran satu bidadari. Kalau misalnya kita hafal, paham, mengamalkan surat Tabarak misalnya, Tabarak itu kan jumlah hurufnya berjumlah 1313 huruf. Berarti ketika kita hafal surah Tabarak, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, di mana ayatnya ada 30 ayat dan hurufnya ada 1313 huruf, itu berarti kita akan mempunyai pasangan, mempunyai istri dari bidadari itu 1313. Masya Allah, luar biasa. Maka wahai sahabat-sahabat sekalian, para lelaki, kalau di dunia mungkin paling banyak itu empat orang istri, tetapi di surga setiap huruf akan mendapatkan 1313 istri. Itu baru surat Tabarak. Bagaimana kalau kita hafal keseluruhannya? Maka ini adalah satu motivasi diri kita. Jadi artinya apa? Orang yang cinta dengan Al-Quran menjadi orang yang paling dikenal di surga dan orang yang paling banyak istrinya di surga. Semoga Allah memberikan diri kita kekuatan untuk bersama dengan Al-Quran dan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.